Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betri Kurniasari dengan NPM 227550006. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi tentang akuntansi pemerintahan dan sistem keuangan daerah. Sebelumnya, saya masuk ke materi tentang akuntansi pemerintahan dan juga laporan keuangan daerah. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari akuntansi sektor publik itu sendiri, yaitu akuntansi publik menurut Dwi Ratmono tahun 2015, pengertian akuntansi sektor publik adalah serangkaian proses identifikasi, pengukuran, catatan, dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan ekonomi. Dengan lebih spesifiknya, akuntansi sektor publik adalah serangkaian proses mencatat, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan lembaga publik seperti sekolah, rumah sakit, partai politik, hingga lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Penyusunan akuntansi sektor publik ini harus mengacu pada standar akuntansi pemerintahan, yaitu pemerintahan atau SAP. Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Baik, kemudian saya akan membahas tentang akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari entitas pemerintah daerah, Pemda, itu kabupaten, kota, atau provinsi, yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal Pemda. Pihak yang melaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah ada dua, yaitu yang pertama pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), dan kedua yaitu sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat penata usahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK SKPD). Dan di sini juga ada pihak-pihak yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut, antara lain adalah yang pertama, ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu DPRD, dan ada Badan Pengawas Keuangan, investor, kreditor, dan donatur, analisis ekonomi dan pemerhati Pemda, dan ada rakyat, ada Pemda lain, dan terakhir itu ada pemerintah pusat yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. Di sini ada komponen laporan keuangan daerah, yaitu ada 7. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas, perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, dan laporan operasional, dan terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan. Sistem pencatatan yang biasanya dicatat yaitu ada single entry, double entry, dan triple entry. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan single entry, sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga sistem pencatatan tersebut. Yang pertama yaitu ada single entry. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi yang berakibat kurangnya kas dan dicatat pada sisi pengeluaran. Yang kedua yaitu ada double entry. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, sisi debit berada pada sebelah kiri, sedangkan sisi kredit berada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut. Di sini ada aktiva, yaitu ditambah belanja sama dengan utang, ditambah ekuitas dana, ditambah pendapatan. Dan terakhir itu ada triple entry.
Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi sementara sistem pencatatan double entry itu dijalankan, PPK SKPD maupun bagian keuangan atau SKPKD juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran. Dan di sini ada konsep akuntansi. Akuntansi adalah melakukan klasifikasi atau informasi keuangan yang berlimpah menjadi informasi yang terstruktur dan informatif. Dan di sini ada persamaan akuntansi. Di sini ada aset sama dengan hutang ditambah ekuitas dana, aset ditambah kas, dan di sini bisa dilihat kas sama dengan aset, NK sama dengan hutang, sama dengan ED awal, tambah P, dikurang B, tambah I, dikurang CH. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang struktur laporan keuangan daerah. Di sini saya mengambil contoh laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung tahun 2010. Yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja atau laporan realisasi anggaran. Di sini di dalam laporan realisasi anggaran itu ada pendapatan, kemudian ada belanja, dan juga ada pembiayaan. Di bagian pendapatan itu dibagi 3 pendapatan, yaitu pertama ada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dan untuk pendapatan asli daerah itu bisa dari pajak daerah, kemudian dari retribusi daerah atau pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kemudian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian untuk pendapatan transfer itu bisa transfer pemerintah pusat, kemudian dana perimbangan dana dan bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Kemudian untuk dana selanjutnya yaitu ada dana pendapatan yang sah. Yang pertama itu ada pendapatan hibah, kemudian ada pendapatan lain-lain. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.